Kajian Islam. Kemudian dia mati sebelum dia beriman kepada ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama Islam sampai pada kata sepakat. Sampai pada kata sepakat. Di sini saya akan nukilkan 3 yang disepakati ulama. Non-muslim itu adalah kafir. Tidak mengkafirkan non-muslim juga kafir. Dan membenarkan ajaran mereka juga kafir. Ini berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Maksudnya di sini ulama beneran. Terutama dari 4 mazhab. Dari mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini ulama-ulama beneran. Bukan ulama-ulama jadi-jadian. Seperti yang banyak hari ini yang membenarkan selain Islam. Ulama beneran. Mereka semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat atas 3 hal ini. Di antaranya dinukil oleh Ibnu Hazm rahimahullah di dalam Al-Fisal. Juz ketiga halaman 237. Beliau mengatakan, "Wahumul yahud wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah." Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang kafir tanpa ada perbedaan pendapat. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa mengingkari kekafiran mereka, maka tidak ada perbedaan pendapat, orang itu telah kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula dinukil oleh Syekhul Islam sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa juz ke-27 halaman 464. Beliau mengatakan, "Wa man lam yuharrim at-tadayyun ba'da mab'athihi sallallahu alaihi wasallam bidinil yahud wan nasara bal man lam yukaffirhum wa yubghidhum falaysa bimuslimin bittifaqil muslimin." Dan barang siapa tidak mengharamkan perbuatan beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan dia tidak menganggap mereka kafir dan tidak membenci mereka yang telah menghina Allah dan Rasulnya, maka dia bukan seorang muslim lagi berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Artinya kalau dia nggak sepakat, dia bukan lagi muslim. Seluruh ulama Islam, seluruh kaum muslimin sepakat, dia bukan lagi seorang muslim kalau dia membenarkan agama selain Islam atau tidak mengkafirkan orang-orang selain Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jemaah sekalian, ini tidak seperti perbedaan pendapat ulama dalam masalah sholat tarawih 8:20. Itu kita bersikap toleran. Kenapa? Karena para ulama bersikap toleran. Termasuk jamaah sekalian, ulama bertoleransi dalam masalah perbedaan kunut subuh. Walaupun kita berpendapat itu bid'ah, kita nggak boleh mengatakan orang yang mengamalkannya itu sesat. Nggak boleh. Kenapa? Karena ulama tidak mempraktekkan cara seperti itu. Kalau ada orang mengatakan karena dia kunut subuh maka dia sesat, maka orang ini telah melampaui batas, melebihi para ulama. Para ulama tidak sampai menyesatkan orang yang kunut subuh. Dan yang berpendapat kunut subuh itu juga ulama ahli sunnah. Saya pribadi mengatakan itu bid'ah. Ini pendapat banyak ulama. Kalau dilakukan terus-menerus dikhususkan subuh. Tetapi ulama Islam tidak mengajarkan kepada kita, jika kita melihat orang yang kunut subuh, kita katakan dia ahlul bid'ah, sesat, tidak. Itu melampaui batas. Nah jemaah sekalian,
perbedaan ini, maka kita pun paham ini tidak ada perbedaan padanya. Artinya tidak ada toleransi. Orang yang berbeda pendapat di sini itu divonis kafir, bukan sekedar divonis ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah bisa jadi masih muslim. Dan mayoritas ahlul bid'ah muslim. Selama bid'ahnya tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Sedangkan dalam masalah ini, orang yang berbeda pendapat bukan sekedar divonis ahlul bid'ah, tapi divonis sebagai orang kafir. Jadi ini tidak menerima perbedaan pendapat. Artinya ini memang prinsip agama yang sangat penting. Kalau ulama sudah sepakat, itu menunjukkan bahwa itu prinsip agama yang sangat penting. Bagaimana bisa seorang muslim tidak paham, jamaah sekalian? Jadi, membenarkan agama selain Islam, tidak mengkafirkan non-muslim, itu bukan sebuah toleransi, tapi itu adalah pembatal keislaman, pelanggaran berat terhadap ajaran Islam. Bukan sekedar menyebabkan pelakunya berdosa atau menjadi ahlul bid'ah, tapi menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kok bisa-bisanya seorang muslim mengatakan itu toleransi? Jadi jamaah sekalian, itu sangat berbahaya, toleransi yang kebablasan. Dan umumnya orang yang melakukan itu juga hanya karena takut dicap intoleran. Subhanallah. Dia takut kepada makhluk, tapi dia tidak takut kepada Allah. Dia lebih mementingkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas ini ajaran agama kita, ketika kita mengamalkannya, tentu tidak pantas disebut intoleran. Bukankah undang-undang kita melindungi orang yang mengamalkan agamanya, menjamin orang yang mengamalkan agamanya? Kok bisa disebut itu intoleran? Justru orang yang mengatakan itu intoleran, dia yang telah bersikap intoleran. Kenapa? Karena dia menolak ajaran agama Islam yang diakui oleh undang-undang. Tidak disalahkan orang yang mengamalkan agama Islam menurut undang-undang. Bagaimana bisa dikatakan intoleran? Ini yang pertama, contoh toleransi yang kebablasan. Contoh yang kedua, jamaah sekalian, sebelum saya lanjut contoh yang kedua, perlu saya ingatkan dulu, ketika kita mengatakan selain Islam salah, kufur, non-muslim kafir, maka itu tidak bermakna kita boleh menzolimi mereka. Kalau menzolimi non-muslim disebut intoleran, maka itu betul. Itu betul. Karena berbuat zolim kepada non-muslim dilarang keras di dalam Islam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zolim. Berlaku adilah. Artinya jangan zolim, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini yang pertama, batasan toleransi. Tidak boleh zolim kepada non-muslim, apalagi sampai menghilangkan nyawa, seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dan ini memang mesti diajarkan, karena seringkali kalau kita hanya mengajarkan yang pertama, dan tidak mengajarkan larangan berbuat zolim kepada non-muslim, bisa-bisa ada orang muslim yang salah paham, lalu dia kemudian menzolimi orang-orang kafir. Padahal itu juga dilarang keras dalam syariat. Seperti yang dilakukan oleh para teroris. Mereka mengebom gereja di negeri Islam Indonesia. Ini pelanggaran berat terhadap syariat. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antara bentuk perjanjian itu adalah perjanjian para ahlu zimmah, warga negara kaum muslimin. Maka siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW,
dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bahkan jemaah sekalian, kita di negeri kafir memerangi mereka sekalipun dalam jihad yang syar'i, Rasulullah SAW melarang kita membunuh anak-anak, orang tua, wanita, dan semua yang tidak melawan. Semua yang tidak melawan dilarang dibunuh. Sekarang kalau antum, naudzubillah, lempar bom di gereja, yang mati itu anak-anak, wanita, orang tua, semuanya yang tidak melawan. Jadi itu pelanggaran berat terhadap syariat, bukan jihad. Tapi orang-orang yang memusuhi Islam, mereka manfaatkan, oh Islam agama teroris. Jadi ini dua sisi. Yang satu kufur, yang satu ekstrim, melanggar syariat dengan pelanggaran yang sangat berat. Begitu pula jemaah sekalian, batasan toleransi yang kedua adalah kita boleh berbuat baik kepada non-muslim, tapi dengan syarat. Syaratnya dua. Syarat yang pertama, dalam hal duniawi saja. Bukan membantu mereka mengamalkan agama mereka yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Itu bukan toleransi, itu namanya membantu dalam dosa. Dalam hal duniawi, kita kasih makanan, kita kasih obat-obatan, kita kasih pinjaman uang, boleh. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalau mereka memerangi Islam dan kaum muslimin, jawabannya adalah jihad. Bukan kita berbuat baik kepada mereka. Kecuali kita betul-betul dalam keadaan lemah untuk strategi saja. Tapi kalau kita mampu untuk berjihad, tidak ada cerita. Jawabannya adalah jihad. Kemudian kata Allah, Allah juga tidak melarang kalian untuk berlaku adil kepada mereka, yaitu tidak berbuat zalim, tetap berlaku adil. Termasuk kalau ada perjanjian, nggak boleh kita langgar perjanjian itu. Apakah perjanjian bisnis dan lain-lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah dua batasan toleransi. Pertama, kita nggak boleh zalim kepada non-muslim. Bahkan non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib untuk dilindungi selama mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam urusan dunia selama mereka tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Iya. Contoh toleransi yang kebablasan yang kedua, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, seperti hari raya Natal. Jemaah sekalian, orang-orang non-muslim yang sedang merayakan Natal nggak boleh kita lempari batu. Tidak boleh kita lempari batu mereka. Tidak boleh kita bom mereka. Itu namanya zalim. Nggak boleh jemaah sekalian. Kita nggak mengajarkan seperti itu. Islam melarang. Tapi tidak boleh juga kita melakukan sesuatu yang menunjukkan kita setuju dengan perbuatan mereka itu. Ini bukan toleransi, melainkan pembatal keislaman. Menyetujui, meridhoi, menyepakati perbuatan kekufuran itu adalah pembatal keislaman. Oleh karena itu ulama Islam tidak berbeda pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, termasuk hari raya Natal. Tidak ada perbedaan pendapat. Berikut saya nukilkan nukilan kesepakatan ulama haramnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir.
tidak menerima perbedaan pendapat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah, juz pertama halaman 441. Beliau mengatakan, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap simbol-simbol kekafiran yang merupakan ciri khasnya, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Mithla an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumihim, seperti seorang mengucapkan selamat terhadap hari-hari raya mereka dan puasa mereka. Juga di kitab yang sama, juz kedua halaman 1245, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil kesepakatan ulama. Fala yajuzu lil muslimin mumalatuhum alaih wala musa'adatuhum wala al-hudur ma'ahum bittifaqi ahlil ilmi hum ahluhu. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membantu, menolong, dan ikut hadir dalam perayaan mereka. Maksudnya membantu perayaan itu dan ikut hadir di dalamnya berdasarkan kesepakatan ulama yang benar-benar ulama. Wa qad sarraha bihi al-fuqaha min atba'il a'immatil arba'ati fi kutubihim, dan ini telah ditegaskan oleh para ahli fikih dari 4 mazhab dalam buku-buku mereka. Jadi nggak ada perbedaan ulama 4 mazhab dalam masalah ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau juz ketiga halaman 45. Tahni'atul kuffar bi'idil Christmas atau ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal mereka atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Makanya di negeri kita juga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang sama, fatwa haram. Jadi itu bukan toleransi, itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran syariat, pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Kalau ulama masih berbeda pendapat jamaah sekalian, masih mungkin ada toleransi di situ. Tapi kalau ulama sudah sepakat, kemudian kita menyelisihinya, maka tidak ada toleransi padanya. Artinya orang yang menyelisihinya itu pantas divonis sebagai orang sesat. Dan ini bukan sekedar sesat, tapi kesesatannya sangat jauh sampai mengeluarkan dia dari Islam kalau dia mengerti hakikat Natal. Apa hakikat Natal jemaah sekalian? Hakikatnya 2. Pertama, merayakan atau bergembira karena Allah telah mengutus anaknya ke dunia. Mereka meyakini Allah punya anak. Itu hakikat Natal. Yang kedua, perayaan Natal itu hakikatnya adalah ritual peribadahan kepada anak itu, yaitu Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Ini hakikat Natal. Apa manfaatnya jemaah sekalian kita hafal dari kecil Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita sudah hafal mati dari kecil. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya ini keyakinan yang wajib kita imani. Kajian Islam.